Perkenalkan, nama saya Ulida Manik. Saya Areka Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebagaimana tertulis dalam Injil menurut karangan Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Bagaimana kisahnya dan apa pesan dari kisah ini? Mari kita ikuti bersama. Suatu kali, Yesus berangkat ke Danau Tiberias. Orang yang sangat besar jumlahnya mengikuti dia, karena mereka melihat penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang sakit. Ketika Yesus melihat sekelilingnya, yakni orang yang sangat besar jumlahnya datang kepadanya. Berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Andreas, seorang dari murid, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Jawab Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukan dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka inginkan. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan roti yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti setelah mereka makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Yesus tahu bahwa mereka hendak membawanya dan menjadikan Yesus sebagai raja. Ia pun menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, teman-teman sekalian, apakah pesan dari kisah yang saya sampaikan? Ada 2 pesan yang hendak disampaikan kepada kita, yakni pertama, kita harus percaya pada kuasa Allah. Ia dapat melakukan hal-hal ajaib demi kebaikan kita. Agar kita mengalami keajaiban yang dilakukan Tuhan, syaratnya adalah kita harus mau mengikuti Dia. Pesan yang kedua adalah kita harus mau berbagi kepada sesama, sebagaimana dilakukan oleh seorang anak dalam kisah tadi. Jika kita mau berbagi, maka kita membawa berkat bagi yang lain. Nah, itulah pesan dari kisah tadi. Semoga bermanfaat ya. Pace Bene.